البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-wajibat al-mutahattimat, yang insyaallah taala kita akan memasuki bab yang baru. Yang sebelumnya tinggal sedikit lagi, kemudian nanti akan memasuki bab yang baru mengenai pembagian kekufuran dan jenis-jenisnya. Karena ada jenis kekufuran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, ada kekufuran yang sifatnya tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Seperti kekufuran yang sebabnya karena tidak disengaja, atau karena lupa, atau karena paksaan, atau karena kekeliruan, atau karena kebodohan. Itu nanti masuk dalam pembahasan mawani'ut takfir, penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Jadi, na barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Jadi di sana nanti kalau seandainya ada salah seorang yang na barakallahu fikum melakukan kekufuran namun sebabnya karena bodoh, atau sebabnya karena keliru, atau sebabnya karena lupa, atau sebabnya karena dipaksa, ini enggak bisa dikafirkan. Orangnya tidak bisa dikafirkan. Nah, itu tadi dikenal dengan mawani'ut takfir, penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan mengkafirkan orang-orang yang melakukan kekufuran. Diteliti, dicek terlebih dahulu sebabnya kenapa dia melakukan kekufuran, agar tidak terkesan bahwasanya ahlus sunnah digelari dengan takfiriyun, suka mengkafirkan. Padahal tidak. Padahal kita tidak suka mengkafirkan. Nah, kita mengkafirkan orang-orang yang jelas-jelas kafir itu loh. Ya enggak? Karena apabila kita ragu dengan kekafiran orang yang kafir, kita sendiri kafir. Bayangkan, ragu dengan kekafiran orang yang kafir, kita sendirilah kafir. Sebagaimana sebutkan dalam Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekafiran orang kafir, fahuwa kafir, dia sendiri kafir. Contohnya al-Yahud wal Nasara, kafir enggak? Wah, ana masih ragu ana. Nah, hati-hati. Al-Yahud wal Nasara jelas kafir, enggak boleh ragu lagi. Abu Lahab kafir enggak? Abu Lahab, wah ana masih ragu. Jangan, yakin kafir. Seperti itu. Karena kalau kita ragu dengan orang yang jelas-jelas kafir, kita ragu atau enggak berani menyatakan dia kafir, dikhawatirkan malah justru kita yang terjatuh dalam kekufuran. Mafhum? Sudah kita lewati dalam kitab Nawaqidul Islam. Naam. Jadi insyaallah taala kitab ini Al-Wajibat Al-Mutahattimat dalam waktu yang tidak terlalu lama akan selesai dan akan habis. Insyaallah kalau mau mempersiapkan kitabnya yang berikutnya nanti kita akan membaca kitab Naam Durusul Muhimmah li'amatil ummah. Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya Asy-Syaikh Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Nah, barakallahu fikum, bagus sekali itu. Nah, Durusul Muhimmah li'amatil ummah. Punya antum? Nah, itu yang kecil belum ada revisinya. Nanti ada yang edisi revisi. Jadi tebal begini, cetakan Saudi. Paham ya? Cetakan Saudi ya. Kalau cetakan Mesir ya mungkin soalnya beda ya cetakan Mesir dan Saudi ya. Kalau cetakan Saudi tebal, bagus dan bisa dikatakan akurat gitu loh. Terjamin cetakannya itu. Nah, itu mungkin dijual di maktabah-maktabah perpustakaan yang menjual kitab ada. Durusul Muhimmah li'amatil ummah. Itu bagus sekali. Nah, barakallahu fiikum, insyaallah nanti kita akan baca itu karena di dalamnya mencakup apa? Pelajaran-pelajaran penting untuk segenap kaum muslimin secara umum. Mulai dari fikih secara ringkas, masalah puasa secara ringkas,
kemudian juga masalah akidah, tauhid, ada semuanya insyaallah. Cuman ya nanti, ini tinggal sedikit lagi, cuman selesainya kapan wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum, kita baca dulu. Qala asy-syarih asbahullah, kata beliau, fatanabbah ayyuhal muslimu was'alullaha an yarzuqaka al-basirata fid din ma'a sa'yi fi asbabiha. Berhati-hatilah, perhatikan wahai seorang muslim, dan mintalah kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan rezeki kepadamu berupa ilmu, berupa pemahaman di dalam agama ini, ma'asa'yi fi asbabiha, bersamaan apa? Menempuh, berusaha untuk menempuh sebab-sebabnya. Jadi orang itu berilmu itu enggak hanya apa? Berpangku tangan. Jadi harus menempuh sebab-sebabnya. Sebagaimana orang ingin dapat rezeki, itu enggak mungkin berpangku tangan. Harus kerja istilahnya gitu ya. Harus menempuh sebab-sebabnya. Tentunya selaku kita adalah seorang muslim, mencari dan menempuh sebab yang halalan itu istilahnya. Nah ini kata beliau, mintalah engkau kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan rezeki kepadamu berupa basirah, itu pemahaman yang detail berkaitan masalah agama. Karena kalau kita ini dipahamkan dalam masalah agama, berarti kita dikehendaki apa? Kebaikan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tidak paham-paham masalah agama, itu justru kita tidak dikehendaki kebaikan. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, dari hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan padanya kebaikan, niscaya Allah Ta'ala akan pahamkan orang tersebut dalam ilmu agama. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa memberikan komentar dan juga memberikan catatan kaki mengenai hadis ini. Kemudian beliau mengatakan walazimu dzalik anna man lam yufaqihullahu fid din lam yurid bihi khaira. Hati-hati. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan berarti keharusan dari hadis tersebut, barang siapa yang tidak dipahamkan oleh Allah di dalam ilmu agama, berarti Allah Ta'ala tidak menghendaki padanya kebaikan. Jangan sampai kita semuanya ingin kebaikan. Oleh karena itu pahami ilmu agama. Pahami ilmu agama. Jangan sampai ilmu agama ini terluputkan pada diri-diri kita. Nah, disebutkan sini apa? Mintalah engkau kepada Allah agar memberikan rezeki kepadamu. Jadi rezeki itu bukan semata-mata uang. Jangan ingatkan baik-baik ya. Bukan semata-mata harta. Rezeki yang paling bagus dan paling utama adalah rezeki berupa keimanan dan juga ilmu mengenai Al-Quran was sunnah. Oleh karena itu beliau mengatakan, mintalah kepada Allah agar engkau diberikan rezeki berupa basirah, pemahaman, ilmu di dalam masalah agama, ma'asa'yi fi asbabiha, bersamaan apa? Berusaha untuk menempuh sebab-sebabnya. Sebagaimana sudah kami jelaskan tadi, karena orang berilmu itu tidak langsung begitu lahir berilmu, itu enggak. Orang berilmu itu harus mencari, menempuh. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjamin orang yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu surga. Bayangkan, paham atau enggak paham terlepas dari situ, kalau dia berupaya untuk mendatangi majelis ilmu, jaminan surga. Sebagaimana dalam hadis yang sahih rawahu Muslimun, dari hadisnya Abi Hurairah, Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu semuanya sudah pernah mendengar dan mungkin sudah pernah menghafalnya. Artinya barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, jadi yang jauh menempuh, yang dekat merapat. Paham ya? Kalau ilmu seperti itu. Nah, apa jaminannya tadi? Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka untuk mengharapkan ilmu, mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Siapa yang tidak ingin? Antum sekarang duduk di majelis ilmu seperti ini, walaupun enggak terasa, tapi malaikat meletakkan sayap-sayap kepada para pencari ilmu. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu. Kenapa? Karena senang dengan apa yang dia cari. Yang kita cari ini bukan dunia. Di majelis ilmu seperti ini yang kita cari adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, malaikat senang.
sehingga meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu. Kita enggak terasa karena malaikat alam ghaib. Paham ya? Namun kita yakin saja hadisnya sahih. Mahfum insyaallah ya. Di samping dijamin masuk surga, ternyata kita na'am barakallahu fikum mendapatkan kehormatan dari para malaikat. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat fa innal musibata kullal musibah musibatud din. Karena musibah dengan sebenar-benar musibah adalah musibah dalam masalah agama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau dia tidak paham masalah agama itu musibah. Paham ya? Nah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah apa? Dalam sebuah ungkapan, "Nam in kunta la tadri fatilka musibah, wa in kunta tadri fal musibatu a'dzam." Maksudnya, jika engkau tidak tahu mengenai syariat agama, maka itu musibah. Tapi jika engkau tahu syariat agama kok enggak ngamalkan, musibahnya lebih besar. Apa maksudnya? Nah, itu enggak? Rapatnya gitu atau enggak? Kurang lebihnya itu. Paham ya? In kunta la tadri fatilka musibah. Jika engkau tidak tahu masalah agama, itu musibah. Itu bencana. Tapi sebaliknya, wa in kunta tadri fal musibatu a'dzam. Tapi jika engkau tahu dalam masalah agama kok enggak ngamalkan, musibahnya lebih besar. Sudah tahu masalah agama, sudah tahu ini kebenaran, ini al-haq, kok enggak ngamalkan, musibahnya lebih besar. Hati-hati barakallahu fikum. Kata beliau, fa innal musibata kullal musibah musibatud din. Sesungguhnya musibah yang paling besar yang menimpa seorang hamba adalah musibah dalam masalah agama ini. Jangan sampai kita semuanya tidak paham masalah agama. Semuanya butuh kesabaran, butuh keyakinan. Sumber dalam mencari ilmu agar bisa mendapatkan dan meraihnya adalah as-sabru wal yakin. Kuncinya jangan lupa ini. Dua kunci untuk mendapatkan dan bisa meraih ilmu apa? As-sabru wal yakin, kesabaran dan keyakinan. Paham ya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dua. Syekhul Islam mengatakan, "Fa bisababis sabr wal yaqin tunalu imamatu fid din." Atau kama qala rahimahullah. Artinya apa? Dan kami akan jadikan di antara mereka para a'immah, para imam, para tauladan dalam masalah agama, jadikan panutan manakala mereka bersabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Bayangkan, as-sabru wal yakin. Artinya ada dua kunci ini ya. As-sabru wal yakin, sabar dan yakin. Antum belajar butuh kesabaran. Duduk bertahun-tahun enggak masalah. Paham ya? Nah, seperti itu memang. Para ulama terdahulu itu kalau untuk perhatikan bukan setahun 2 tahun, berapa tahun? Yang sering dinukilkan 20 tahun. Bayangkan itu. Duduk mulazamah bersama gurunya. Tapi hasilnya juga menyenangkan. Nah, kisah yang sering terulang-ulang, nah barakallahu fikum, dan sering antum dengar juga kisahnya siapa? Yahya bin Sa'id Al-Qattan, seorang ulama, seorang muhaddits, nah punya murid. Muridnya itu mulazamah dengan beliau 20 tahun. Siapa itu? Muhammad bin Bashar. Nah, Muhammad bin Bashar. Nah, Muhammad bin Bashar ini duduk di majelis beliau kurang lebihnya 20 tahun. Kita baru 1 bulan 2 bulan, "Bi, Umi pulang." Paham ya? Jangan. Paham ya? Harus semangat, sabar. Nah, barakallahu fikum, itu kita bicara tentang ulama terdahulu. Mereka itu ketika duduk bermulazamah itu bertahun-tahun. Setahun 2 tahun enggak masalah, kalian enggak rugi, enggak rugi. Karena apa? Kita lihat kisahnya Muhammad bin Bashar yang akhirnya digelari dengan Bundar, wasi'ul ilm, luas ilmunya. Itu duduknya enggak setahun 2 tahun, 20 tahun. Nah, barakallahu fikum, yang sering dinukilkan dalam kitab-kitab hadis, qala haddatsana Muhammad bin Bashar. Nah, gurunya siapa? Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah. Jadi kisahnya, globalnya, suatu ketika Muhammad bin Bashar itu hendak pergi. Jadi dia ingin pergi rehlah, pergi jauh mencari ilmu. Ibunya melarang. Ibunya melarang dan menghalang-halangi. Jangan, kalau mencari ilmu di kampung sendiri saja. Karena waktu itu di kampungnya ada seorang imam tadi itu, Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah. Akhirnya Muhammad bin Bashar dengan ikhlas dan menerima nasihat ibunya tadi, mencari ilmu, menuntut ilmu di negerinya sendiri. Nah, mulazamah 20 tahun. Aradtu rihlata famana'atni ummi fa'ata'tuha faburika li fihi. Aradtu rihlata famana'atni ummi fa'ata'tuha faburika li fihi. Artinya aku ingin pergi sebenarnya, mencari ilmu rihlah, pergi jauh gitu, tapi ibuku menghalangiku. Nah, ibuku menghalangiku, tapi aku mentaatinya karena di kampungnya juga ada seorang imam, Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah.
Akhirnya aku mentaati ibuku dan aku diberkahi ilmunya, bayangkan itu. Nah, ikhwani fillah azzani wa azzakumullah, ini kalau kita perhatikan para ulama terdahulu di dalam mencari ilmu itu tidak hanya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 20 tahun yang sering dinukilkan itu. Dan menjadi seorang imam. Dan antum saksikan sendiri di dalam kitab-kitab hadis sering antum dengarkan kan? Qala haddatsana Muhammad bin Bashar Bundar, wasi'ul ilm, luas ilmunya. Nah, barakallahu fiikum, sekedar cuplikan saja ya, karena ilmu itu sangat luas sekali, butuh perjuangan dan pengorbanan. Butuh apa? Perjuangan dan pengorbanan. 2 kunci jangan terlupakan tadi. Sabar dan yakin. Duduk sabar. Yakin bahwasanya Allah Taala akan bukakan pintu-pintu kemudahan. Karena dalam mencari ilmu terkadang melihat ada yang sulit, ada yang susah. Sabar, yakin. Nah itu jangan sampai yakinnya itu. Paham ya? Yakin bahwasanya akan dimudahkan. Nanti lama-lama dimudahkan. Tapi kalau baru 1 pekan, 2 pekan melihat, oh susah sekali, enggak berusaha, ya enggak bisa-bisa. Paham ya? Itu pengalaman yang sudah terjadi seperti itu. Jadi kalau melihat sesuatu yang kelihatannya sulit, kemudian bingung, bisa ditanyakan kepada yang bisa. Nah, sabar, yakin. Kita lihat berikutnya, na'udzubillahi minha. Kita berlindung kepada Allah dari musibah tersebut. Jangan sampai agama kita tertimpa musibah. Nah, perhatikan baik-baik, jangan sampai agama kita tertimpa apa? Musibah. 6. 2 kunci untuk meraih keberhasilan dalam mencari ilmu. Apa tadi? Apa tadi? Apa? As-sabru wal yakin. As-sabru wal yakin. Ahsan. As-sabru wal yakin, sabar dan yakin. Naam, sabar dan yakin ya. Ewa, kita lihat. Wa man kana fihi adna hayatin wa imanin 'alima dzalik. Dan bahkan orang yang memiliki kehidupan yang paling rendah dan keimanan yang rendah itu pun mengetahui bahwasanya musibah yang paling besar adalah musibah ketika menimpa agama. Wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Maksudnya tidaklah ada apa? Tidaklah ada sebuah luka yang menyakitkan kecuali kematian. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya ya kalau sudah mati dah, enggak ada kesempatan lagi. Oleh karena itu apa? Naam, man lam yadhuq murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhulli. Tajarra'a apa? Tajarra'a dhulal jahli tula hayatihi. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an li fawatihi. Artinya barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya di dalam mencari ilmu, niscaya dia akan diuji dengan kerendahan kebodohan seumur hidupnya. Dan barang siapa di masa mudanya terluputkan dalam mencari ilmu, paham ya? Maksudnya itu dia enggak segera gitu. Nah, barakallahu fikum, tidak menggunakan waktu masa mudanya untuk mencari ilmu, fakabbir 'alaihi arba'an li fawatihi. Takbirlah 4 kali untuk orang tersebut karena terluputkan tadi. Karena penyesalan itu datang di akhir, bukan di awal. Paham ya? Datang di akhir penyesalan. Oleh karena itu jangan sampai kita semuanya mengalami penyesalan tersebut. Kita lihat. Waqad qala al-'allamah Hafidz al-Hakami rahimahullahu taala fil Mandhumah al-Mimiyah. Ingat-ingat, al-Mimiyah itu pantun atau puisi diakhiri huruf mim. Paham ya? Nah, diakhiri huruf apa? Mim, itu mimiyah. Kalau yang kita pelajari malam itu ha'iyah. Ada huruf ha di akhirannya. Kalau punya Ibnu Qayyim nuniyah dan nun di akhirannya. Punya Syekhul Islam lamiyah, lam di akhirannya. Mafhum? Mafhum? Ayo, nah, kita lihat. Wa kullu kasril fata fad-dinu jabiru wal kasru fid dini sa'bun ghairu multaimi. Da'anka ma qalahu al-'asri muntahilla wa bil 'atiqi tamassaqtu wa'tasimi. Artinya wa kullu kasril fata, dan setiap yang terbelah atau seorang pemuda yang sudah terbelah atau pecah, fad-dinu jabiruh, maka agama itu sebenarnya yang bisa menambalnya. Nah, agama itu yang bisa menopangnya. Jadi kalau orang itu sudah patah, sudah rusak, itu agamanya itu sebenarnya yang akan menjadi penopangnya. Maksudnya kalau agamanya bagus, dia akan bagus nanti. Paham ya? Kalau agamanya jelek, ya dia akan jelek terus. Seperti itu. Wal kasru fid din, dan patahnya atau hancurnya dalam masalah agama, sa'bun ghairu multaimi. Sulit. Sulit dan dan tidak bisa disambung lagi atau melekatkan lagi. Nah, kalau udah patah, pecah udah. Nah, jangan sampai terjadi barakallahu fikum. Da'anka ma qalahu al-'asri muntahila, tinggalkanlah olehmu apa yang diucapkan orang-orang belakangan, orang-orang baru. Nah, maksudnya itu kita diperintahkan mengikuti salaf itu ya. Nah,
Wa bil atiqi tamassaktu wa'tasim, dan berpegang teguhlah dengan Al-Qur'an was sunnah. Naam, dan ikatlah kuat-kuat. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, itu nasihat yang sangat bagus sekali. Kalau seorang pemuda dia misalkan rusak itu masih bisa diperbaiki kalau agamanya bagus. Paham ya? Tapi kalau yang rusak agamanya, itu adalah sesuatu yang sulit untuk disambung lagi. Nah, barakallahu fikum. Allahumma musta'an, jangan sampai agama kita rusak ya. Naam, ila akhir ma qala rahimahullah. Fa nasrullahal karim an yarzuqana wal muslimin al-basirata fid din. Kata beliau, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, agar memberikan rezeki kepada kita dan segenap kaum muslimin dengan basirah fid din, ilmu pengetahuan dalam masalah agama. Karena apa? Karena kita enggak boleh sembarangan ya. Nah, barakallahu fikum, dalam ilmu agama enggak boleh dibangun tanpa ilmu. Agama itu harus dibangun di atas ilmu. Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan apa? Wala yahillu li ahadin an yatakallam fid din bi ghairi ilmin au yu'in man takallam fid din bila ilmin au adkhala fid din ma laysa minhu. Atau kama qala rahimahullah, artinya tidak dihalalkan bagi seorang pun untuk dia berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu. Atau dia menolong orang yang berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu juga. Atau dia memasukkan sesuatu yang bukan dari agama. Hati-hati barakallahu fikum. Agama ini upayakan dibangun di atas apa? Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan hawa nafsu. Kita lihat. Wa an yutsabbitana wa iyyahum bil qaulis tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Perhatikan baik-baik. Dan semoga Allah taala memberikan kekokohan kepada kita dan mereka dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhiratnya. Karena ini penting sekali. Jangan sampai ucapan yang kokoh ini terluputkan. Kalau di dunia ucapannya kokoh, imannya kuat, nanti di akhirat insyaallah taala juga demikian. Tapi kalau di dunianya dia tidak kokoh imannya, tidak kuat Islamnya, tidak kuat agamanya, tidak kuat manhaj dan jalan prinsipnya, hati-hati. Nanti di alam kubur diuji dengan ujian yang sangat mengerikan, yaitu 3 pertanyaan. 3 pertanyaan, hati-hati, 3 pertanyaan di alam kubur itu kelihatannya mudah dijawab ketika di dunia, namun nanti di akhirat banyak orang yang tidak bisa menjawabnya disebabkan karena dia tidak memiliki amalan-amalan saleh. Apa 3 pertanyaan itu? Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Nah, madinuka, apa agamamu? 3 pertanyaan ini, bayangkan. 3 pertanyaan ini yang bisa jawab adalah orang-orang yang kokoh di dunia, ucapannya dan juga keimanannya. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qaulis tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Allah taala memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan akhiratnya. Ikhwani fi din, azzani wazakumullah, ini doa yang sangat bagus sekali. Wa an yu'idana wa iyyahum min mudillatil fitan. Dan semoga Allah taala melindungi kita semuanya dan mereka dari 6 kesesatan atau kegelapan fitnah. Karena fitnah mengerikan sekali. Fitnah itu bagaikan apa? Malam yang gelap gulita. Tahu malam gelap gulita antum tahu? Nah, malam gelap gulita itu malam yang sangat gelap sekali. Antum berjalan di malam hari kalau enggak pakai cahaya, di malam yang gelap gulita bisa tersandung, tersungkur, terpeleset, jatuh. Paham ya? Butuh cahaya. Nah, cahaya ini apa maksudnya? Ilmu. Maksudnya apa? Cahaya ilmu. Kalau dengan ilmu, dengan cahaya itu antum jalan santai, tahu yang mana yang licin, mana yang jurang, mana yang rusak jalannya, sehingga dia bisa memilih. Paham ya? Ini permisalan kalau kita punya ilmu, kita bisa memilah dan memilih, ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini syirik, ini. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai kebutuhan kita ini yaitu ilmu terkurangi. Karena apa? Butuhnya kita terhadap ilmu lebih kita butuhkan daripada makanan dan minuman. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang dinukilkan di dalam kitab Madarijus Salikin. Nah, barakallahu fikum, oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dengan semakna Al-Imam Ahmad mengatakan, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila at-ta'am wasyarab." Manusia butuhnya terhadap ilmu lebih dia butuhkan daripada sekedar minuman dan makanan. Kenapa? Namli anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'am wasyarab fil yaumi marrah aw marratain. Karena orang itu biasanya di dalam sehari semalam itu makan butuhannya mungkin sekali 2 kali. Bisa dikatakan cukup lah istilahnya gitu ya. Nah, bahkan 3 kali pun cukup istilahnya gitu ya. Tapi wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasih, itu syahidnya. Butuhnya seseorang kepada ilmu setiap nafas yang dia hembuskan.
Butuh ilmu. Enggak sembarangan. Antum mau salat butuh ilmu. Mau zakat butuh ilmu. Mau puasa butuh ilmu. Mau belajar pun butuh ilmu juga. Paham ya? Jadi ilmu itu sangat penting sekali. Jangan terluputkan. Naam. Dimanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Karena waktu itu bagaikan apa? Bagaikan pedang. Waktu itu bagaikan pedang. Tahu pedang antum? Bagaikan pedang ya. Kalau pedang itu enggak antum gunakan untuk menebas, justru pedang itu akan menebasmu. Maksudnya waktu itu kalau enggak antum gunakan semaksimal mungkin, waktu akan habis sia-sia. Paham ya? Nah, habis sia-sia. Oleh karena itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian kata beliau, "Na barakallahu fikum wa an yu'idana wa iyyahum min mudillatil fitan ma dhahara minha wa ma batan." Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan mereka semuanya dari kegelapan-kegelapan, fitnah baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Amin. Maknanya adalah Allah mustajib, ya Allah kabulkanlah. Ini menunjukkan bahwasannya kita semuanya tidak boleh merasa aman dari apa? Merasa aman dari ketergelinciran, penyelewengan. Harus banyak-banyak berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik aw 'ala ta'atik. Itu jangan sampai lupa itu. Salat malam dibaca ketika berdoa. Paham ya? Nah, kemudian ketika antara adzan dan iqamah, perhatikan, ketika antara adzan dan iqamah waktu dikabulkan doa, baca juga. Paham ya? Hari Jumat jangan terluputkan. Hari Jumat, sebelum matahari terbenam sempatkan. Mulai dari ba'dal 'asr, setelah salat asar itu sampai matahari terbenam, waktu-waktu dikabulkan doanya. Sempatkan. Nah, mungkin di perjalanan atau di rumahnya atau di masjid, yang jelas disempatkan. Jangan barakallahu fikum terlupakan sehingga apa? Sehingga terluputkan doa tersebut. Doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan, percaya enggak, Pak? Harus percaya. Dalilnya sahih. Paham ya? Barakallahu fikum, sepertiga malam terakhir antara adzan dan iqamah itu juga dikabulkan. Hari Jumat mulai ba'dal 'asr sampai matahari terbenam. Dikabulkan doanya juga. Nasallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.